Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat beraktivitas di hari ini untuk para pejuang yang sedang berjuang memperjuangkan apa yang diperjuangkan. Salam respect untuk teman-teman semuanya yang sedang berjuang. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Faisari Sandi, salah satu member Gagal Bumsil, tentunya di channel YouTube Gagal Bumsil. Teman-teman semuanya, di channel Gagal Bumsil ini, di channel YouTube Gagal Bumsil ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara mengolah kelas dengan baik. Yang tentunya tips cara mengolah kelas dengan baik ini akan sangat berguna dan bermanfaat untuk para guru, calon pendidik, orang tua tentunya dalam kegiatan belajar mengajar bersama anak ataupun siswanya. Namun sebelum saya lanjut membahas tentang bagaimana cara mengolah kelas dengan baik dan benar, tentunya jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa komen di bawah ini. Baik, langsung saja. Tips cara mengolah kelas dengan baik dan benar yang pertama yaitu memahami teori pembelajaran. Seorang guru ataupun calon guru ataupun orang tua harus benar-benar memahami dan mengerti teori tentang pembelajaran. Teori pembelajaran ini harus dikuasai, namun tidak diterapkan secara mentah-mentah ya teman-teman. Teori pembelajaran harus ada referensi ataupun sumber yang digunakan yang nantinya dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa di lapangan. Dengan kata lain yaitu disesuaikan dengan karakter siswanya. Karena karakter siswa itu berbeda-beda teman-teman semuanya. Contoh, karakter siswa di daerah pedesaan itu akan sangat berbeda dengan karakter siswa yang ada di perkotaan. Contoh lagi, karakter siswa di sekolah unggulan itu juga akan berbeda dengan karakter siswa non-unggulan. Itu artinya mengolah pembelajaran tidak dapat disamaratakan caranya karena karakter siswa itu berbeda-beda. Misalnya, ketika mengolah pembelajaran di kelas non-unggulan akan berbeda dengan mengajar di kelas unggulan. Disinilah memahami teori pembelajaran sangat penting dan sangat dibutuhkan. Dengan kata lain, teori pembelajaran yang sesuai itu sangat penting. Hal ini digunakan untuk menyesuaikan bagaimana cara atau teori pembelajaran yang digunakan agar pas diterapkan sesuai dengan karakter siswanya. Tips yang kedua yaitu menguasai materi pembelajaran. Seorang guru ataupun calon guru harus menguasai materi pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan, ya teman-teman. Karena dengan menguasai materi ini, dengan demikian guru akan merasa percaya diri berada di depan kelas ataupun berada di depan anak-anak. Tentunya tanpa banyak melihat buku ataupun sumber. Hal ini juga bisa memberikan pandangan ke anak-anak atau siswa bahwa guru itu memang menguasai materi pembelajaran. Teman-teman, perlu diketahui ya bahwa tersendatnya pembelajaran sering disebabkan karena guru kurang menguasai materi pembelajaran atau materi pelajaran, atau bisa juga guru tidak siap mengajar karena situasi dan keadaan tertentu. Oleh karena itu, untuk mengurangi hal itu, guru harus menguasai materi. Karena guru yang menguasai materi pembelajaran akan dapat lebih mudah menguasai kelas dan mengontrol berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, untuk para calon pendidik harus benar-benar belajar dengan ekstra ya, agar bisa menguasai materi dan siap nanti ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Tips yang ketiga, bagaimana cara mengolah kelas dengan baik dan benar, yaitu gaya mengajar yang khas.
seorang guru dan calon guru harus mempunyai cara atau gaya mengajar yang khas. Karena dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus mempunyai gaya mengajar yang khas. Karena yang tak kalah penting dalam kegiatan belajar mengajar yaitu style dan gaya mengajar yang ditunjukkan oleh guru ketika menghadapi siswa di dalam kelas. Gaya mengajar itu teman-teman bisa meliputi penampilan, gaya dan cara berbahasa serta sikap guru yang ditunjukkan ketika kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran akan mudah dikelola melalui unsur-unsur style mengajar yang disebutkan. Guru perlu memiliki style mengajar yang khas. Karena guru yang memiliki style dan gaya mengajar yang khas atau unik serta berbeda dengan guru yang lainnya akan menarik perhatian siswa serta mudah diingat oleh siswa, baik itu sosok guru maupun apa yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, tips ini sangat berguna dan bermanfaat bagi seorang guru atau calon guru agar mudah dipahami apa yang disampaikan oleh guru oleh siswa. Tips yang keempat, bagaimana cara mengolah kelas dengan baik dan benar, yaitu gunakan metode mengajar yang pas. Dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru dan calon guru atau calon guru nantinya harus menggunakan metode mengajar yang disesuaikan dengan karakteristik materi pelajaran dan peserta didik. Seperti contohnya, metode ceramah boleh digunakan oleh seorang guru bila mana guru yakin akan kemampuan berceramah yang dimiliki oleh guru tersebut cukup memadai. Tipsnya, bagi guru yang tidak mempunyai kemampuan atau skill yang memadai tentang metode ceramah, jangan gunakan metode ceramah, karena hal itu akan menjadi bumerang bagi guru tersebut. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan, guru dapat menggunakan metode lain yang dianggap dapat memudahkan dalam mengatur siswa dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Penggunaan metode sama halnya dengan penggunaan teori belajar, yang dimana hal ini harus pas ataupun sesuai dengan karakter siswa, agar metode yang kita gunakan dalam kegiatan belajar mengajar tersebut dapat sesuai dengan kondisi serta karakter siswa. Penggunaan metode dengan baik dan pas itu akan sangat berguna dan bermanfaat untuk para siswa, di mana siswa akan mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, bagi seorang guru ataupun calon guru nantinya, gunakan metode yang pas untuk karakter siswa, yang sesuai dengan karakter siswa dan sesuai dengan kapasitas dirinya masing-masing. Tips yang kelima, bagaimana cara mengolah kelas dengan baik dan benar, yaitu kontrol disiplin belajar siswa. Dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru ataupun calon guru nantinya harus menerapkan kontrol disiplin belajar. Kontrol disiplin belajar dilaksanakan bersifat konsisten dan kontinu. Ada aturan yang jelas dan spesifik sebelum memulai maupun mengakhiri pembelajaran. Misalnya, pelajaran belum akan dimulai sebelum semua siswa berada di dalam kelas. Kalau pelajaran sudah dimulai, namun ada siswa yang terlambat, tidak boleh masuk kelas. Ya teman-teman, tidak boleh langsung masuk kelas. Karena hal ini akan ditakutkan atau dikhawatirkan mengganggu konsentrasi dan perhatian belajar untuk para siswa yang ada di dalam kelas. Konsentrasi belajar akan buyar ketika siswa datang terlambat dan diizinkan masuk kelas. Namun yang perlu digarisbawahi untuk mendisiplinkan siswa dalam kegiatan pembelajaran harus dibarengi dengan edukasi agar mendisiplinkan siswa tidak hanya menuntut siswa disiplin, namun harus juga
siswa itu dapat mengerti kenapa kedisiplinan itu penting, yang nantinya hal ini akan bermanfaat untuk siswa baik ketika sedang berlangsung kegiatan belajar maupun setelah kegiatan belajar tersebut, yang pada akhirnya diharapkan siswa mampu menerapkannya di kehidupan sehari-hari kedisiplinan tersebut. Tips yang keenam atau tips yang terakhir, bagaimana cara mengolah kelas dengan baik dan benar, yaitu kesiapan siswa. Dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru ataupun calon guru nantinya, yaitu tidak boleh memulai belajar kalau siswa belum siap. Hal ini adalah langkah efektif teman-teman untuk mengolah siswa ataupun mengolah kelas dalam kegiatan belajar mengajar. Maksud kata siap di sini seperti siap mental dalam menerima pelajaran, siap peralatan belajar seperti alat tulis dan lain sebagainya. Dalam kata lain, siswa harus siap dengan hal yang menunjang kegiatan belajarnya tersebut. Kenapa teman-teman hal ini perlu? Karena tidak mungkin ya kita memulai kelas tanpa kesiapan siswa. Namun teman-teman, ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu kesiapan guru, baik itu siap mental memberikan pelajaran, siap menyajikan media dan peralatan untuk kepentingan mengajar seperti alat tulis dan lain sebagainya, dan hal-hal lain yang menunjang kegiatan mengajar kepada siswa. Baik teman-teman, itulah 6 tips yang dapat saya sampaikan. Diharapkan tips-tips yang saya sampaikan menjadi upaya berarti bagi guru atau calon guru nantinya dalam mengolah kelas dan melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Teman-teman, tentu saja masih banyak tips lain yang dapat dikembangkan dan dapat diterapkan oleh teman-teman semuanya, baik itu teman-teman guru maupun teman-teman calon guru yang nantinya. Oleh karena itu, terus belajar untuk perkembangan dan kemajuan pendidikan negara kita Indonesia. Terima kasih dari saya Faisal Sandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.